Selamat pagi Pak Ans dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ignatius Max Lamere NIM 1921140666, Bonaventura Adi Saputra NIM 1921140667, dan saya Leonardus Devon Kristo Aji NIM 1921140668 akan mempresentasikan materi mata kuliah anggaran mengenai anggaran variabel. Konsep anggaran variabel merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Dalam fungsi perencanaan, anggaran variabel berguna untuk menyusun rencana biaya guna perencanaan laba taktis. Di sini ditunjukkan dengan tegas beban biaya yang seharusnya dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan. Anggaran variabel dapat digunakan untuk pedoman perencanaan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Selanjutnya adalah variabilitas atau pola perilaku biaya. Pemahaman tentang perilaku biaya sangat penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Perilaku biaya atau cost behavior merupakan studi tentang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan dapat berupa produk barang pada perusahaan manufaktur, jumlah jam terbang pada perusahaan penerbangan, dan yang lainnya. Ditinjau dari hubungan biaya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah biaya tetap, yakni biaya yang cenderung tidak berubah atau jumlahnya tetap secara total dalam jangka pendek meskipun volume kegiatan mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah biaya gaji bulanan para karyawan. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah-ubah, namun perubahannya tidak sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau output perusahaan. Konsep perilaku biaya ini merupakan prinsip dasar dalam anggaran variabel. Konsep ini dapat diartikan bahwa semua biaya terjadi karena waktu, kegiatan atau output produksi, atau bahkan kombinasi antara waktu dan kegiatan yang kerap dikenal sebagai konsep variabilitas biaya. Unsur biaya tetap dan biaya variabel secara bersama-sama membentuk suatu pola tertema. Aplikasi konsep ini berarti yang pertama, biaya dapat diidentifikasikan sebagai komponen-komponen yang bersifat tetap dan variabel dalam kaitannya dengan tingkat kegiatan atau output produksi. Biaya harus dikaitkan dengan kegiatan atau output produksi. Kemudian kegiatan atau output harus dapat diukur. Yang keempat, formula anggaran variabel harus dikaitkan dengan waktu dan relevant range dari kegiatan atau output produksi tertentu. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, setiap anggaran biaya variabel harus disusun menurut pusat tanggung jawabnya masing-masing. Tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya di output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini. Dengan demikian, anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output, atau tingkat kegiatan perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi biaya. Dalam rangka perencanaan laba yang komprehensif, perusahaan harus mampu mengevaluasi setiap jenis biaya untuk menentukan fungsi biaya atau cost function yang menjelaskan perilaku biaya tersebut. Fungsi biaya itu sendiri adalah suatu hubungan antara biaya sebagai variabel dependen dan efektivitas atau volume sebagai variabel independen. Untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dan volume kegiatan perusahaan, fungsi biaya dapat dinyatakan dalam formula sebagai berikut. Yang pertama adalah TC sama dengan TFC
ditambah dengan TVC. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Atau dengan kata lain, biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel dibagi unit dan dikali dengan volume kegiatan. Atau Y sama dengan 2 plus BX, di mana Y merupakan biaya total, X merupakan volume kegiatan, A merupakan biaya tetap total, dan B merupakan biaya variabel per unit. Selanjutnya adalah sifat dan ciri biaya. Untuk melakukan pemisahan antara unsur biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya-biaya yang bersifat semi variabel, perlu dipelajari secara mendalam sifat dan ciri-ciri masing-masing biaya. Yang pertama adalah biaya tetap. Telah dijelaskan bahwa biaya yang termasuk kategori ini adalah biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah mengikuti perubahan tingkat kegiatan atau output. Beberapa ciri yang berhubungan dengan pengertian biaya tetap ini adalah: yang pertama adalah controllability. Kemudian yang kedua hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Yang ketiga relevant range. Yang keempat dasar pengukuran. Dan yang kelima konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang tergolong dalam kategori biaya variabel. Ini berubah-ubah secara total sebanding dan searah dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya ini memiliki beberapa sifat atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, controllability. Kemudian hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Yang ketiga, relevant range. Yang keempat, dasar pengukuran. Dan yang kelima, berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Dan terakhir adalah biaya semi variabel. Sesuai dengan namanya, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini berubah-ubah juga, tetapi perubahan tersebut tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Selanjutnya adalah pemilihan satuan dasar kegiatan dan relevant range. Pada saat dilakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni satuan dasar kegiatan. Untuk menentukan biaya tetap didasarkan pada satuan waktu, bulan, atau tahun. Oleh karena itu, penentuannya relatif mudah dilakukan, yakni cukup didasarkan pada pertimbangan manajemen dalam jangka pendek mendatang. Namun tidak demikian halnya dengan biaya variabel. Beberapa masalah dapat timbul dalam pemilihan satuan dasar kegiatan untuk memperkirakan biaya variabel. Pemilihan satuan dasar kegiatan untuk memperkirakan biaya variabel sebaiknya berhubungan dengan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu metode penentuan perilaku biaya. Dalam metode penentuan perilaku biaya ini ada 3, yaitu metode diagram pencar, metode tertinggi dan terendah, dan analisis regresi linear. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu metode diagram pencar. Nah, atau scattered diagram. Dalam metode diagram pencar ini untuk melakukan pemisahan biaya semi variabel. Nah, dari metode ini kita bisa mengumpulkan data dari jumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Nah, dari data tersebut kita bisa menjadikan 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, untuk menggambar tingkat kegiatan tersebut. Nah, hasil dari gambar tersebut adalah diagram pencar. Nah, kita bisa lihat dari biaya pemeliharaan mesin ini dari bulan Januari sampai dengan Desember, pada jam mesin itu berarti sumbu X dan biaya itu sumbu Y. Nah, kita bisa lihat ini contohnya 450, 500 dan seterusnya. Dan biayanya juga sumbu Y itu 550, 460 dan seterusnya. Lalu di sini udah ada contohnya diagram pencarnya, yaitu titik temu antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi di dalam diagram tersebut kita bisa lihat pada bulan Januari 450 bertemu dengan 550.000. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Lalu
Dalam diagram pencar nampak bahwa biaya tetap total berada pada titik 220.000. Ini terjadi pada titik pemotongan sentuh. Perpotongan sentuh yang terjadi pada sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Perhitungan VC adalah biaya total yaitu memilih salah satu contoh di titik paling tinggi yaitu 700.000. Nah, biaya tetap total itu tadi udah dijelaskan yaitu 220.000. Maka biaya variabel totalnya 700.000 dikurangi dengan 220.000 yaitu 480.000. Nah, lalu biaya variabel per unit sama dengan itu biaya variabel total dibagi volume kegiatan. Biaya variabel per unit sama dengan 480.000 dibagi 600 itu volume kegiatan dan hasilnya 800.000 per unit. Nah, maka dengan demikian diperoleh fungsi biaya pemeliharaan yang adalah Y sama dengan 220.000 plus 800X. Nah, 220.000 itu didapetin dari itu yang biaya tetap total itu pada titik 220.000 tadi. Nah, kalau 800 tadi didapetin dari 480.000 dibagi dengan 600. Nah, setelah fungsi biaya pemeliharaan diketahui, maka besarnya biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu dapat diperkirakan sebagai contoh pada tingkat kegiatan 200 jam mesin. Besarnya biaya pemeliharaan adalah tinggal kita memasukkan ini rumusnya Y sama dengan 220.000 plus 800X. Y sama dengan 220.000 plus 800 dikali 200.000. X itu diibaratkan sama dengan 200 jam mesin pada tingkat kegiatan 200 jam mesin. Nah, dan menghasilkan Y-nya itu 380.000. Lalu yang kedua yaitu metode titik terendah dan titik tertinggi. Nah, metode ini juga untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya pada masa lalu. Nah, biaya pada masa lalu ini berfokus pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Nah, menurut metode ini, biaya semi variabel atau campuran dipisahkan dengan mencari selisih antara biaya total pada kegiatan tertinggi dari biaya total pada kegiatan terendah. Nah, maka selisih tersebut itu merupakan biaya variabel total yang terjadi pada tingkat kegiatan antara yang tertinggi dan terendah. Nah, ini sudah ada contohnya ya teman-teman, yaitu keterangan jam mesin dan biaya pemeliharaan. Ini sudah dirangkum atau dibuat oleh tabel itu tertingginya yaitu 500.000 dan terendahnya 500 pada jam mesin. Dan biaya pemeliharaan itu tertingginya 11 juta dan terendahnya 4.250.000. Nah, selisihnya itu yang akan kita gunakan untuk menghitung VC per unitnya. Nah, nanti VC per unitnya yaitu 6.750 bagi 450 per jam. Yaitu sama dengan 15.000 per jam. Nah, nanti kita bisa ketahui biaya total pada titik tertinggi yaitu 11 juta tadi. Nah, dikurangi variabel pada titik tertinggi yaitu 7.500.000. Biaya tetap pada satu bulan yaitu 3.500.000. Nah, biaya total pada titik terendah yaitu 4.250.000 dan dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 350. Maka menghasilkan biaya tetap pada satu bulan itu 3.500.000. Nah, sebelum fungsi biaya pemeliharaannya adalah 3.500.000 ditambah 15.000 X. Nah, fungsi tersebut bisa digunakan untuk menaksir biaya semi variabel total pada volume kegiatan tertentu. Nah, jika diharapkan biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu adalah 200 jam, maka taksiran biaya total tersebut adalah Y sama dengan 3.500.000 plus 15.000 X
Nah, itu kita masukkan saja langsung 3.500.000 ditambah 15.000 dikali 200.000, maka menghasilkan totalnya 6.500.000. Kemudian adalah analisis regresi linear. Metode analisis regresi linear memisahkan biaya semi variabel atau campuran dengan menggunakan model matematika yang biasanya diterapkan dalam bidang statistika. Fungsi biaya semi variabel dapat dikembangkan dengan formula Y sama dengan A plus BX. Y dan X adalah variabel-variabel yang telah diketahui dari pengamatan pada masa lalu. Variabel-variabel yang harus dicari adalah A yang menunjukkan biaya tetap total dan B yang menunjukkan biaya variabel per unit. Cara menghitung B adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk mencari variabel A, yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X bagi N. Kemudian berikut adalah contoh. Yang pertama dari jam mesin, itu adalah X dan biaya Y. Dari sini dapat ditentukan XY, yaitu jam mesin dikalikan dengan biaya. Untuk bulan Januari, 450 dikalikan dengan 550.000, menghasilkan 240.500.000 rupiah. Kemudian untuk X kuadrat adalah jam mesin, yaitu X bulan Januari 450 kuadrat, hasilnya adalah 202.500. Cara ini sama hingga bulan Desember. Untuk totalnya adalah untuk jam mesin 4.830, untuk biaya 6.110.000, XY 2.593.000, untuk X kuadrat 2.106.900 rupiah. Kemudian dengan menggunakan rumus formula koefisien B dan A bisa dihitung sebagai berikut. B sama dengan sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, dimana N-nya adalah 12, itu jumlah bulan, dan sigma XY adalah total dari XY, yaitu 2.593.000 rupiah, 2.593.000 dikurangi sigma X, yaitu adalah total dari jam mesin, yaitu 4.830, dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y adalah total biaya, yaitu 6.110.000. Kemudian dibagi N, itu jumlah bulan ada 12, dikalikan dengan sigma X kuadrat, itu adalah jumlah dari X kuadrat, yaitu 2.106.900, dikurangi dengan sigma X kuadrat, yaitu jumlah X kuadrat. Dan di sini dapat ditemukan hasil untuk B, yaitu 821,28. Yang selanjutnya adalah anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan anggaran yang merencanakan secara terinci mengenai tingkat perubahan atau tingkat variabilitas biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu secara periode yang akan datang. Manfaat dari penyusunan anggaran variabel adalah yang pertama, untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya di semua bagian yang ada pada perusahaan. Yang kedua, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Yang ketiga, sebagai alat yang dipakai dalam persiapan penyusunan performance report. Kemudian syarat dari penerapan anggaran variabel yang pertama adalah kegiatan bagian yang bersangkutan lebih banyak bersifat pengulangan atau repetitif. Yang kedua, terdapat bermacam-macam biaya yang bersifat heterogeni. Yang ketiga, tingkat kegiatan maupun output dapat diukur secara realistis. Untuk bentuk anggaran variabel yang pertama adalah bentuk formula. Cara penyajiannya dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang digunakan dengan formula
Y sama dengan A plus BX. Kemudian yang kedua, bentuk tabel. Disajikan dengan kelipatan tertentu dari relevant range sehingga dapat dilihat besarnya biaya total atau masing-masing pola berbagai tingkat output. Yang ketiga adalah bentuk grafik. Digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Selanjutnya adalah contoh kasus biaya variabel. PT Pesona Raya sedang menyusun proyeksi laporan laba rugi dan anggaran variabel untuk bulan Desember 2A11. Data yang tersedia adalah: yang pertama, untuk membuat 1 unit produk diperlukan 2 kg bahan mentah senilai Rp500 per kilo. Selanjutnya, setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja langsung selama 4 jam kerja langsung atau direct labor hours dengan tarif Rp150 per CKL. BOP bulanan dalam range 60.000 sampai dengan 80.000 adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat pada slide berikut mengenai BOP bulanan dalam range 60.000 sampai dengan 80.000. Selanjutnya, biaya pemasaran bulan November 2011 sebesar Rp25 juta dan bulan Desember diprediksi naik sebesar 20%. Biaya administrasi dan umum pada bulan Desember diprediksi sebesar Rp25 juta. Untuk kegiatan operasional, perusahaan meminjam uang dari bank dengan bunga sebesar Rp2.500.000 setiap bulan dengan jumlah yang tetap. Perusahaan termasuk kelompok badan usaha terkena pajak penghasilan dengan rate sebesar 20%. Dari data tersebut diminta untuk: yang pertama, menyusun anggaran variabel untuk periode Desember 2011 dalam bentuk matematis. Yang kedua, menyusun anggaran variabel untuk periode Desember 2011 dalam bentuk formula. Yang ketiga adalah menyusun anggaran variabel untuk periode Desember 2011 dalam bentuk tabel pada tingkat kapasitas 65.000 unit dan 75.000 unit. Selanjutnya, menyusun anggaran variabel untuk periode Desember 2011 dalam bentuk grafis. Kemudian menghitung HPP produksi per unit jika rencana produksi bulan Desember 2011 sebanyak 65.000 unit. Yang terakhir adalah menyusun proyeksi laporan laba rugi bulan Desember 2011 jika produk yang laku terjual sebanyak 65.000 unit dengan harga jual Rp3.400.000 per unit. Penyelesaian kasus. Yang pertama adalah bentuk matematis. Bentuk matematis sama dengan Y sama dengan A plus B dikali dengan X. Untuk masing-masing jenis biayanya adalah bahan baku. Yang pertama adalah bahan baku sama dengan VC per unit sama dengan SUR, di mana SUR yang digunakan adalah 2 kg dengan masing-masing adalah Rp500 per kilogram sehingga mendapatkan Rp1.000. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung, di mana cara menghitungnya adalah VC per unit sama dengan SUR sebanyak 4 jam kerja langsung, di mana masing-masing jam kerja langsung adalah Rp150 per CKL sehingga mendapatkan Rp600. Selanjutnya adalah BOP. VC per unit sama dengan Rp150 dan FC sama dengan Rp13 juta. Selanjutnya adalah pemasaran. FC sama dengan 120% dikali dengan Rp25 juta sehingga mendapatkan Rp30 juta. Administrasi dan umum sama dengan FC sama dengan Rp25 juta. Operasi sama dengan FC sama dengan Rp25 juta dan total biaya sama dengan VC per unit sama dengan Rp950 dan FC adalah Rp93 juta. Persamaan matematis yang dibentuk adalah Y1 sama dengan 0 ditambah 1000X, Y2 adalah sama dengan 0 ditambah 600X, Y3 adalah 13 juta ditambah 150X, Y4 adalah 30 juta ditambah 0X, dan Y5 adalah 25 juta
ditambah 0x, dan yang terakhir adalah Y6 sama dengan 25 juta ditambah 0x. Selanjutnya adalah perhitungan BOP. Yang pertama adalah biaya bahan penolong, di mana titik tertinggi adalah dengan kapasitas 80.000 unit dengan biaya 4 juta. Kemudian titik terendah adalah 60.000 unit dengan biaya 3 juta rupiah, sehingga mendapatkan selisih di kapasitas sebanyak 20.000 unit dan biaya adalah 1 juta. VC per unit sama dengan 1 juta dibagi dengan 2000 unit, sehingga mendapatkan 50 rupiah per unit. Selanjutnya adalah TC tertinggi adalah 4 juta rupiah dan terendah adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah VC, di mana VC per unit dikali dengan jumlah unit, atau dengan kata lain 50 rupiah per unit dikali dengan 80.000 unit, sehingga mendapatkan VC tertinggi adalah 4 juta rupiah, dan untuk VC terendah adalah 3 juta rupiah. FC tertinggi adalah 0 dan FC terendah sama dengan 0, sehingga mendapatkan persamaan Y biaya bahan penolong sama dengan 0 ditambah dengan 50X. Selanjutnya adalah biaya listrik. Untuk yang tertinggi adalah dengan kapasitas 80.000 unit dengan biaya adalah 7.500.000. Terendah adalah 60.000 unit dengan biaya 6 juta rupiah, sehingga mendapatkan selisih di kapasitas adalah 20 juta dan di biaya adalah 1.500.000 rupiah. VC per unit sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 20.000 unit, sehingga mendapatkan 75 rupiah per unit, dimana FC per bulan adalah sebagai berikut. TC tertinggi adalah 7.500.000 dan terendah adalah 6 juta rupiah. Untuk VC adalah 6 juta yang tertinggi dan yang terendah adalah 4.500.000 rupiah, sehingga mendapatkan FC adalah FC tertinggi adalah 1.500.000 dan FC terendah adalah 1.500.000 juga, sehingga mendapatkan persamaan Y biaya listrik sama adalah 1.500.000 ditambah dengan 75X. Selanjutnya adalah biaya depresiasi. Untuk yang tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit, biayanya adalah 4 juta rupiah. Untuk yang terendah dengan kapasitas 60.000 unit, biayanya adalah 4 juta rupiah juga, dan terdapat selisih 20.000 unit. Untuk PC per unit itu 0 rupiah dibagi dengan 20.000 unit sama dengan 0 rupiah per unit. Dan FC per bulan untuk TC tertinggi adalah 4 juta rupiah, kemudian terendah 3 juta rupiah. Kemudian PC itu PC per unit dikalikan jumlah unit, itu 0 rupiah per unit dikalikan 80.000 unit sama dengan 0 rupiah. Kemudian untuk terendah 0 rupiah per unit dikalikan 60.000 unit juga sama, yaitu 0 rupiah. Kemudian untuk FC yang tertinggi adalah 4 juta rupiah dan yang terendah adalah 4 juta rupiah. Dapat ditemukan persamaan Y biaya depresiasi sama dengan 4 juta rupiah tambah dengan 0x. Kemudian biaya gaji. Untuk yang tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit, biayanya adalah 6.200.000 rupiah. Kemudian terendah kapasitas 60.000 unit, biayanya adalah sama, yaitu 6.200.000 rupiah. Dan juga sama terdapat selisih 20.000 unit. Lalu untuk gaji per unit adalah 0 rupiah per 20.000 unit sama dengan 0 rupiah per unit. Lalu FC per bulan untuk TC tertinggi adalah 6.200.000 rupiah dan yang terendah adalah 6.200.000 rupiah. Untuk VC itu VC per unit dikalikan jumlah unit. Untuk yang tertinggi 0 rupiah per unit dikalikan 80.000 unit, hasilnya adalah 0 rupiah. Untuk yang terendah 0 rupiah per unit dikalikan 60.000 unit,
Hasilnya juga sama, yaitu Rp0. Untuk FC tertinggi yaitu 6.200.000 dan yang terendah 6.200.000. Persamaannya adalah Y biaya depresiasi sama dengan 6.200.000 ditambah 0x. Kemudian biaya asuransi untuk yang tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit, biayanya adalah Rp3.300.000. Untuk yang terendah kapasitas 60.000 unit, biayanya adalah Rp2.800.000. Ini juga terdapat selisih yaitu 20.000 unit dengan biaya Rp500.000. Untuk BC per unit yaitu Rp500.000 per 20.000 unit dengan Rp25 per unit. Untuk FC per bulan dengan BC tertinggi Rp3.300.000 dan yang terendah Rp2.800.000. Untuk BC yaitu BC per unit dikalikan jumlah unit. Untuk yang tertinggi Rp25 per unit dikalikan 80.000 unit, hasilnya adalah Rp2 juta. Yang terendah Rp25 per unit dikalikan 60.000 unit, yaitu Rp1.500.000. Untuk FC tertinggi yaitu Rp1.300.000 dan yang terendah sama, yaitu juga Rp1.300.000. Persamanya adalah Y biaya asuransi sama dengan 0 plus 50x. Ini persamaan matematis yang dibentuk untuk anggaran variabel BOP. YA sama dengan 0 plus 50x, Y2 sama dengan 1.500.000 plus 75x, kemudian Y3 sama dengan 4 juta plus 0x, kemudian Y4 6.200.000 plus 0x, Y5 1.300.000 plus 25x. Total BOPY sama dengan 13 juta plus 150x. Ini bentuk formula dari jenis biaya bahan mentah. FC per bulan adalah Rp0 dengan BC per unit 1.000 per unit. Untuk TK langsung, tenaga kerja langsung, fixed per bulan Rp0 dan per unitnya Rp500 per unit. Kemudian BOP yaitu FC per bulannya Rp13 juta dan BC per unitnya Rp150 per unit. Untuk pemasaran, FC per bulan itu Rp30 juta dan BC per unitnya Rp0 per unit. Administrasi umum, FC per bulan itu Rp25 juta dan BC per unitnya adalah Rp0 per unit. Operasi dengan FC per bulan Rp25 juta dan BC per unitnya adalah Rp0 per unit. Kemudian total biayanya adalah Rp93 juta dan untuk yang BC per unitnya adalah Rp1.250 per unit. Lalu selanjutnya ada bentuk tabel yaitu jenis biaya range 65.000 dan range 70.000. Bahan mentahnya yaitu 65 juta dan 70 juta berdasarkan bahan mentah range 65.000 dan 70.000. Dan tenaga kerja langsungnya 39 juta dan 42 juta, BOP 22 juta 750, 23 juta 500, dan pemasaran 30 juta, sama-sama 30 juta. Administrasi umum range 65 25 juta, sama juga range 70 25 juta. Operasi 25 juta, sama juga range 70.000 25 juta. Nah, total biayanya range 65.000 itu 206 juta 750, sedangkan range 70.000 215 500.000. Lalu selanjutnya ada bentuk grafik. Nah, di sini ada biaya total dan volume kegiatan. Nah, pada grafik ini bisa ditunjukkan atau bisa dilihat yaitu selalu naik pada volume kegiatan dari 1 sampai ke 7 yang merupakan biaya totalnya itu meningkat. Lalu selanjutnya ada harga pokok per unit. Jenis biayanya itu bahan mentah, TK langsung, BOP, HPP total, rencana produksi, dan HPP per unit, yaitu di range 65.000. Bahan mentahnya 60 juta 500, tenaga kerja langsungnya 39 juta, BOP nya 2 juta 22 juta 350. Nah, HPP totalnya itu
jumlah dari bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, lalu rencana produksinya itu 65.000 unit. Nah, kita bisa hitung HPP per unitnya, yaitu HPP total dikurangi rencana produksi, yaitu kita menemukan 1950. Lalu ya ada laporan laba rugi, jenis biaya, dan range pada 65.000. Penjualan yaitu 33.400 per unit dikali dengan 65.000 unit dan menghasilkan 221 juta, dan HPP-nya 126.750. Nah, laba kotor kita bisa cari mengurangi, yaitu dengan penjualan dikurang dengan HPP 221 juta dikurangi dengan 126.750 menghasilkan 94.250. Nah, di sini ada biaya-biayanya, yaitu biaya pemasaran, administrasi umum, dan operasi. Nah, biaya-biayanya yaitu pemasaran 30 juta, administrasi umum 25 juta, lalu operasinya juga 25 juta. Nah, ini total biaya operasinya yaitu 80 juta dan menghasilkan laba bersih 14.250. Itu berasal dari 94.250 dikurangi dengan 80 juta sama dengan 14.250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.